bersyukur banget sama Tuhan Yesus karena negara kita sudah merdeka. Tapi tahukah teman-teman, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Yuk kita memulai hari ini dengan semangat kemerdekaan dan sukacita. Shalom adik-adik, sudah siap beribadah belum? Apa? Mister nggak dengar suara kalian. Sudah siap beribadah belum? Oke, kalau sudah siap, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah dikasih kesempatan kita untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong menjaga hati kami agar firman hari ini akan menjadi berbuah untuk kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. God bless you adik-adik, sampai ketemu. Shalom adik-adik, sekarang waktunya untuk memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kamu lagi ngapain, Rod? Ini loh, aku ngeliati hasil ulanganku, tapi jelek banget nilainya. Aduh, santai lah, nanti kan pasti membaik nilaimu. Tapi loh, aku sudah kerja ulanganku ini, aku sudah merasa aku sudah melakukan yang terbaik, tapi kayak nggak bisa nilainya bagus aja gitu loh. Kamu belajar bareng sama aku aja tuh. Oh,
Gak apa-apa, aku mau. Ya udah kalau gitu besok sama aku yuk di library. Oke? Oke, kamu baik banget. Adik-adik, apa kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita siapkan hati untuk memahami pesan Tuhan melalui kisah Alkitab hari ini. Coat of Many Colors. Yusuf tinggal di Kanaan bersama ayahnya, Yakub, ibunya, Rahel, 2 istri ayahnya yang lain, dan 11 saudara laki-lakinya. Ketika Yusuf berusia 17 tahun, serangkaian hal yang luar biasa dan mengerikan terjadi padanya, yang memicu peristiwa-peristiwa yang akan mengubah sejarah. Yusuf sering menggembalakan ternak ayahnya bersama saudara-saudaranya, dan suatu hari, Yusuf memberitahu ayahnya tentang beberapa hal buruk yang telah dilakukan saudara-saudaranya saat berada di padang bersama domba-dombanya. Semua orang di keluarga mengira bahwa Yusuf adalah putra kesayangan Yakub, dan itu membuat saudara-saudara Yusuf tidak menyukainya. Ketika Yakub memberi Yusuf mantel yang indah dan berwarna-warni, itu membuktikan kecurigaan mereka benar, dan itu membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Suatu malam, Yusuf bermimpi dan ia menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Kita sedang berada di ladang, sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku berdiri tegak, dan berkas-berkas kalian semua berkumpul dan sujud di hadapan berkasku." Saudara-saudaranya menjawab, "Jadi kau pikir kau akan menjadi raja kami? Apakah kau benar-benar berpikir kau akan memerintah atas kami?" Dan mereka semakin membencinya karena mimpi-mimpinya dan cara ia membicarakannya. Beberapa malam kemudian, Yusuf bermimpi lagi, dan kali ini ia menceritakannya kepada ayahnya dan juga saudara-saudaranya. "Dengar, aku bermimpi lagi," katanya. "Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud di hadapanku." Tegur Yakub. "Mimpi macam apa itu?" Tegur Yakub. "Apakah ibumu, aku, dan saudara-saudaramu akan datang dan sujud di hadapanmu?" Sementara mimpi Yusuf membuat saudara-saudaranya iri. Ayahnya bertanya-tanya, apa arti mimpi-mimpi itu? Tak lama setelah itu, saudara-saudara Yusuf membawa ternak ayah mereka ke Sikem untuk digembalakan. Setelah mereka pergi beberapa lama, Yakub mengutus Yusuf untuk memeriksa keadaan saudara-saudaranya dan ternak-ternaknya. Yusuf harus segera pulang dan memberikan laporan kepada ayahnya. Ketika Yusuf tiba di Sikem, seorang pria dari daerah itu melihatnya berkeliaran di pedesaan dan memberitahu bahwa saudara-saudaranya telah pindah ke Dotan. Maka Yusuf mengikuti saudara-saudaranya ke Dotan dan menemukan mereka di sana. Ketika saudara-saudara Yusuf melihatnya datang, mereka mengenalinya dari kejauhan. "Si pemimpi itu datang," kata mereka. "Ayo kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Kita bisa bilang ke ayah kita, seekor binatang buas telah memakannya. Lalu kita lihat apa yang terjadi dengan mimpinya." Namun, ketika Ruben, kakak tertua, mendengar rencana mereka, ia pun punya rencana lain. "Kenapa kita harus menumpahkan darah? Kita lemparkan saja dia ke dalam sumur kosong ini. Nanti dia akan mati tanpa perlu menyentuhnya." Ruben diam-diam berencana untuk kembali menyelamatkan Yusuf dan mengembalikannya kepada ayah mereka. Saudara-saudaranya menyetujui rencana Ruben. Dan ketika Yusuf tiba, saudara-saudaranya menyobek mantel indah yang dikenakannya dan melemparkannya ke dalam lubang yang kosong.
Puas dengan apa yang telah mereka lakukan, saudara-saudaranya duduk untuk makan. Mereka melihat sekelompok pedagang Ismail dengan unta datang ke arah mereka. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Apa keuntungan kita dengan membunuh saudara kita dan menutupi kejahatan kita? Daripada menyakitinya, lebih baik kita jual dia kepada para pedagang Ismail itu." Saudara-saudaranya sepakat bahwa menghasilkan uang dari saudara mereka lebih baik. Beberapa waktu kemudian, Ruben yang tetap berada di luar bersama kawanan ternak, ketika saudara-saudaranya memutuskan untuk menjual Yusuf, kembali ke perigi untuk menyelamatkannya. Ketika tiba, ia mendapati Yusuf telah pergi. Ia bergegas menemui saudara-saudaranya untuk menceritakan apa yang terjadi. Alih-alih menceritakan apa yang telah mereka lakukan, mereka malah menyusun rencana untuk menutupi semuanya. Mereka menyembelih seekor kambing, menyobek mantel Yusuf yang indah, dan mencelupkan mantel yang sobek itu ke dalam darah. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka menunjukkan mantel yang berlumuran darah itu kepada ayah mereka. Mereka berkata, "Kami menemukan ini. Apakah menurut ayah ini milik Yusuf?" Yakub melihat mantel itu dan tahu bahwa itu adalah milik putranya. Ia begitu diliputi kesedihan atas kehilangan putra kesayangannya, sehingga tak ada seorang pun di keluarga dapat menghiburnya. Sementara itu, para pedagang Ismail telah tiba di Mesir. Dan mereka menjual Yusuf kepada Potifar, kapten pengawal tentara Firaun. Adik-adik, Tuhan menghendaki kita hidup dalam damai. Namun, kesombongan, kecemburuan, atau bahkan kekecewaan seringkali justru membuat kita marah terhadap orang-orang yang seharusnya kita kasihi. Kedamaian tidak disebabkan karena keadaan sekeliling kita yang baik-baik saja, namun kedamaian dimulai dari dalam diri dan hati masing-masing dari kita. Adik-adik, jangan biarkan kecemburuan, kesombongan, atau bahkan kekecewaan berakar di dalam hati kita. Ketika kita memilih untuk mengampuni, sama seperti Tuhan yang telah lebih dulu mengampuni kita, maka hati kita pun akan menemukan kedamaian dan terbebas dari luka hati. Wah, seru banget ya puji-pujiannya dan firman Tuhan tadi. Sekarang waktunya kita masuk ke kegiatan yang gak kalah seru, membuat activity. Yuk, yuk, yuk. Shalom adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Seru bukan? Nah, jadi hari ini Mister bakal ajak kalian buat bikin activity pakai baju seperti ini. Nah, pertama-tama akan saya siapin kertas lipat warna apapun sesuai kalian. Kalau Mister sendiri sih warna kuning ya. Setelah itu kalian lipat jadi 2. Nah, seperti ini. Terus kan juga siapin beberapa seperti double tip, kancing-kancing kecil seperti ini, dan juga beberapa pensil warna. Nah, kalian juga perlu gunting ya adik-adik. Nanti kalau pakai gunting jangan lupa buat diawasi sama orang tua kalian, karena supaya dihindari dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, setelah itu kalian bisa lipat tadi kertas lipat kalian seperti ini. Lalu kalian gunting bagian untuk lengan-lengannya. Lengan bagian leher sesuka kalian seberapa. Nanti hasilnya kalau kalian buka bakal jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa mewarnai sesuka kalian warnanya apa. Kalau Mister sendiri warnanya warna-warni, dari merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Nanti kalau udah kalian warnain, kalian juga bisa tempel kancing-kancing ini pakai double tip kecil-kecil di bagian belakangnya. Lalu kalian tempel di bagian tengahnya, tengah baju nanti. Nah, nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, adik-adik, kalau nanti kalian sudah jadi selesai bikin buat seperti ini, jangan lupa buat pasang di story kalian di IG dan juga tag ya JSKIS PM. Terima kasih adik-adik. See you next week. God bless you.